Welcome back. We are joined again by Colonel Douglas Selamat datang kembali. McGregor, decorated Bersama kami general lagi, and also Kolonel the Douglas Vice McGregor, President, veteran U.S. tempur Secretary berpenghargaan, of penulis, Defense. dan mantan Thank you penasihat for Menteri coming Pertahanan back on Amerika the Serikat. program. I Terima see kasih that sudah kembali ke Trump program and ini. Netanyahu has Saya melihat met Trump in dan the White Netanyahu kini House. telah bertemu di Gedung Trump Putih. appears Trump to tampaknya menyampaikan express beberapa some kekhawatiran concerns tentang about dampak perang the Iran impacts terhadap on pasar energy energi dan markets and the ekonomi global global. economy of the Iran Sementara war. itu, Netanyahu tampaknya Netanyahu mendorong appears to gagasan be bahwa pushing the kecil idea that kemungkinan kesepakatan bisa it's dibuat unlikely dengan that a deal Iran. can be made with Iran. Jadi, yang So diperlukan adalah tekanan what is lebih besar necessary is more melalui tekanan pressure ekonomi, through tetapi juga economic serangan pressure, but militer. also military Apakah ada strikes. hal yang bisa ditarik dari So pertemuan ini? is Apakah there pertemuan going itu to be punya made arti of this penting atau meeting pada that dasarnya having kita its masih berada di significance, jalur yang or is sama? this essentially the path we're still on? Well, what we're hearing in terms of comments or what we Nah, dari komentar yang kita dengar, atau yang dalam bahasa Inggris disebut komentar template, kita tidak mendengar apapun yang benar-benar informatif. Saya kira kita bisa menarik 2 atau 3 kesimpulan. Yang pertama, sayangnya, Trump sekali lagi memutuskan untuk tidak memutuskan apapun soal Ukraina. Dia mendengarkan Zelensky. Jelas para penasihatnya mengatakan bahwa dia seharusnya melakukan itu. Dan dia melakukannya. Tampaknya mereka mengadakan pertemuan yang bersahabat. Dalam pertemuan itu, Zelensky ingin melisensikan produksi rudal Patriot di Ukraina. Itu tidak akan pernah terjadi. Namun, menurut perkiraan saya, pada saat itu terjadi, Ukraina sudah tidak akan ada lagi. Dan Trump menuruti semua omong kosong itu, lalu seperti melambaikan tangan untuk berpisah. Dia tidak akan menghentikan Kongres membuang-buang uang dan waktu untuk Ukraina. Jadi dia memang tidak akan memutuskan apapun. Ini mengecewakan, tapi saya rasa Rusia sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Ketika dia berpaling kepada Netanyahu, Netanyahu datang, dan saya kira secara pribadi mengatakan apa yang selalu dia katakan. Sekarang hari ini di The Wall Street Journal, ada artikel tentang rencana 2 minggu yang sedang disusun oleh Laksamana Cooper. Rencana itu akan menghasilkan kampanye rudal dan pengeboman besar-besaran lagi, yang secara teori akan memberikan hasil berbeda. Dan kita terus mendengar rumor tentang penggunaan pasukan darat, khususnya terhadap Pulau Kark, dan mungkin Chabahar di pesisir selatan Iran. Jadi saya rasa, apapun perbedaan pendapat yang mungkin mereka miliki, saya tidak melihat ada perubahan dalam arah strategis yang lebih besar. Dan saya punya firasat buruk bahwa kita akan segera melakukan serangan besar-besaran. Nah, beberapa serangan ini tampaknya menunjukkan bahwa kendali eskalasinya belum benar-benar ada. Anda sudah melihat serangan terhadap Irak. Maksud saya, ini bisa menimbulkan banyak konsekuensi yang tidak terduga. Keterlibatan Yaman dalam perang sekarang juga sangat bermasalah. Tetapi, terutama orang-orang, ya, ada banyak negara yang terlibat di sini. Namun, yang mana yang paling mengkhawatirkan Anda saat ini? Saya pikir yang di Irak itu, dampak buruk yang menggrowth masih diremisting. Sebuah time, strength ini. Again, I'm not the expert here. Well, I think we can conclude that. Baik, saya rasa kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa hal yang sedang berlangsung. Salah satunya ini sekarang adalah perang regional. Ini tidak lagi terbatas pada Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Seperti yang Anda tunjukkan, perang ini telah meluas ke Irak. Pasukan mobilisasi populer di sana, PMF, sangat loyal kepada Iran, yang mendukung mereka selama perang saudara dan praktis sejak awal intervensi serta pendudukan kami. Terus terang, mereka mengincar Kuwait. Saya rasa Kuwait akan lenyap ketika perang ini berakhir. Kuwait akan menjadi bagian dari Irak. Saya juga berpikir perang ini menyebar bahkan ke tempat-tempat yang tidak kita perhatikan. Ada sebuah kilang di Mesir yang rusak parah akibat sebuah sistem nirawak. Kita belum sepenuhnya yakin dari mana asalnya. Itu bisa saja datang dari Irak atau dari sejumlah tempat lain. Bisa juga datang dari Houthi. Al-Ansar kini menguasai akses ke Laut Merah. Iran menguasai akses ke Teluk Persia. Pada dasarnya, ini adalah pesan yang jelas dan tegas bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat mampu mengendalikan keduanya. Dan lebih dari itu, mereka menjadi kekuatan dominan seperti yang mereka klaim. Saya rasa poin kedua, dan ini bagian yang paling penting. Inilah yang menurut saya paling mengganggu Trump dibanding apapun.
hilangnya kendali atas arus minyak, hancurnya kompleks energi global, itu semua memang penting. Namun bagi Donald Trump secara pribadi dan bagi lingkaran dalamnya, yang dipertaruhkan saat ini adalah kelangsungan hegemoni militer, politik, dan ekonomi Amerika. American military, political, and economic hegemony. That's what it's all about. You'll recall all these Itulah inti persoalannya. silly remarks. Anda tentu ingat semua komentar konyol tentang tatanan internasional liberal berbasis aturan. Nah, tatanan itu dirancang setelah Bretton Woods, bersama Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, dan berbagai instrumen yang seharusnya membantu serta membawa kebaikan bagi orang-orang di dunia. Dan orang-orang sempat mempercayainya. Namun akhirnya mereka menyadari, seperti yang diprediksi Charles de Gaulle, bahwa semua yang sedang dikembangkan itu sebenarnya adalah kuda Troya bagi kekuatan hegemonik Amerika. Yaitu benar. Dan yang terjadi selama 30 tahun terakhir, seperti dicatat Rusia dan pihak-pihak lainnya, adalah kekuatan hegemonik ini terus meluas. Dan kini telah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. And it's reached a point of intolerability. In other words, people just won't tolerate it anymore. Dengan kata lain, orang-orang tidak akan mentolerirnya lagi. Dan ujian sesungguhnya bagi hegemoni militer ini adalah Iran. Sejauh ini, angkatan bersenjata Amerika Serikat telah kalah. Jadi pada dasarnya dunia telah menyimpulkan bahwa dunia yang mereka kenal, dengan hegemoni militer, politik, dan ekonomi Amerika, sudah berakhir. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Trump? Pada titik ini, Trump benar-benar sedang melakukan aksi pertahanan di garis belakang. Dia berusaha menyelamatkan apapun yang masih bisa diselamatkan dari hegemoni ini. Alasan dia kembali berperang setelah menandatangani MOU adalah karena akhirnya dia menyadari, dengar, MOU itu adalah penyerahan diri yang tegas dari hegemoni militer Amerika Serikat. Saya tidak bisa menanggung itu. Saya tidak bisa membiarkannya terjadi. Sekarang ada segala macam orang yang berkata, kalau ini dibiarkan terjadi, kalau kita tidak bisa mengalahkan Iran, maka pihak lain akan menantang kita. Di tahun-tahun mendatang, kita akan menjadi sasaran. Iran akan menyerang kita. Omong kosong semacam itu. Kemungkinan bahwa sebagian besar dunia akan terus berjalan tanpa kita, terutama di belahan bumi timur, tampaknya tidak terpikir oleh siapapun. Sekarang kita terus mempersenjatai ekonomi kita, sistem keuangan kita. Sanksi demi sanksi terhadap Tiongkok, sanksi demi sanksi terhadap Iran atau terhadap Rusia, siapa saja yang tidak kita sukai dan yang menantang kita. Ini jalan buntu, Glenn. Jadi menurut saya kita sedang sangat cepat mendekati titik balik. Sekarang, apakah ini titik balik atau kita hanya sedang mencapai entropi? Saya tidak tahu. Tetapi kalau melihat Rusia saat ini, bertentangan dengan apa yang dikatakan orang-orang di Barat, mereka sedang maju. Dan militer Rusia sekarang lebih kuat daripada kapanpun sejak tahun 1980-an. Semakin banyak pasukan dimobilisasi, dilatih, dan diperlengkapi. Pasukan Rusia kini secara efektif memblokade pelabuhan Odessa dan Mykolaiv, menutup akses itu. Dit is het extorting halvor, en zal het na warriors de Kurderellen. Dan Kiev, dengan alasan yang meitevel, dit organiseren yang beskreng itu dengan het wikkel. En zij titel beritisterd jalan menuju Dnipro, Kharkiv, dan Kiev. Dnipro, Kharkov, and Kiev. So Zelensky is worried. His government Jadi Zelensky khawatir. Pemerintahannya sedang terurai, memecat orang ke sana kemari, orang-orang mengundurkan diri, pergi. Dan pada saat yang sama, secara pribadi kami sebenarnya sudah mengatakan kepada Rusia, kami ingin berbicara. Namun tampaknya Menteri Lavrov berkata, tidak, terima kasih. Karena dia tidak melihat bukti bahwa kami benar-benar tertarik mengakhiri perang. Lalu kita beralih ke Israel. Israel sangat senang karena kami meninggalkan memorandum kesepahaman bulan Juni. Mereka hanya ingin perang ini terus berlangsung selama mungkin. Karena bagi mereka ini adalah perang sampai tuntas. Menurut penilaian mereka, mereka sedang berada dalam perang eksistensial. Dan memang begitu. Saat ini mereka benar. Mereka telah mengubahnya menjadi perang eksistensial bagi Israel. Entah mereka bisa memusnahkan dan melenyapkan musuh-musuh mereka di seluruh kawasan atau tidak.
Untuk saat ini, mereka mengendalikan kita sepenuhnya, jadi mereka yakin hal itu masih bisa dicapai. Saya tidak begitu yakin itu bisa, tetapi itulah yang mereka pikirkan. Dan selama kita patuh dan melakukan apa yang mereka suruh, saya kira bisa dibilang mereka akan terus melanjutkannya. Jadi, kita akan menghadapi lagi skenario serangan udara dan rudal besar-besaran, ofensif lagi. Dan Gedung Putih tetap menjadi, menurut saya, pusat perumusan kebijakan lobi Israel atau Yahudi. Itu loh sebabnya setelah Trump mendengaran, dan saya pikir Trump patuh. Pada saat yang sama, kita berada dalam peraya konflik dengan Tiongkok. Potensi perang di sana telah mendidih. Semua orang berbulan-bulan lalu menyatakan bahwa kita tidak punya cukup rudal dan kemampuan yang memadai untuk menyerang China. Dan kalaupun kita punya, kita akan kehabisan. Entah kenapa, tidak ada yang repot-repot mengatakan bahwa hal yang sama juga berlaku untuk Iran. Jadi, Anda tahu, ini adalah hasil yang katastrofik bagi Trump. Dan hal lain yang saya rasa Trump tidak sadari, mungkin dia sadar, adalah bahwa sekarang kita mulai melihat munculnya poros baru. Kita selalu membicarakan poros-poros ini. Nah, hanya ada satu poros di barat dan timur tengah, yaitu poros Israel-Amerika. Tetapi ketika ke timur, ada poros yang semakin berkembang. Menurut saya, poros itu dari Rusia, China, Iran, dan saya akan menambahkan Turki. China, Iran, and I would add Turkey. Because even though the Turks have not yet engaged, Karena meskipun Turki belum terlibat, mereka sudah berada di ambang untuk melakukannya. Dan penduduk di sana, sebagian besar, sangat mendukung untuk membalas poros Israel-Amerika ini di Timur Tengah. Saya rasa Erdogan sudah menunggu selama mungkin, dan akan terus menunggu. Tetapi dia ingin ikut terlibat pada akhirnya. Ini semacam seperti pertempuran Waterloo, yang sebagian besar merupakan urusan Jerman dengan beberapa pasukan Inggris, bertentangan dengan anggapan umum, Prusia, Hanover, Orokang Darmang Zemama, Darmanis. Lultababari Tigzisith, Esta, Rusia, Pistujri Ifut Pumin Yijo. the Austrians and the Russians and others showing up, well, I think that will be Turkey at the end of this thing. Saya kira pada akhirnya, itu akan menjadi Turki. Karena Iran harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dan itu sudah mereka lakukan. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dihancurkan. Dan mereka akan terus menyerang, karena tujuan kedua Iran setelah berhasil bertahan hidup. Dan mereka sendiri tidak yakin akan bisa. Mereka menghabiskan 20-30 tahun untuk bersiap. Tetapi yakin. Sekarang yang mereka tahu bahwa mereka yang bertahan hidup adalah mengusir sepenuhnya militer Amerika dari kawasan ini. Dan itu akan jadi. Kata kita bicara itu yang kira kini pun kalau depan hal sendiri, ay itu kerterpi. November ispada Porsbur yang badai hajilski. This new axis that I just described is going to dominate. It's going to dominate the Middle East. Ini akan mendominasi Timur Tengah. Ini akan mendominasi Eropa Timur, mungkin juga Eropa Barat. Karena orang-orang di Eropa Barat melihat ini dan berkata, mengapa kami harus berpihak pada Amerika Serikat? Amerika Serikat bukan lagi kekuatan ekonomi terdepan. Pengaruh politiknya juga tidak lagi sama. Secara finansial, mereka telah membawa kami ke kehancuran. Anda tahu, kami bagian dari penipuan Barat ini. Anda tahu, menghindus dan mengedarkan imbalas semua dolar melalui kota New York, memstari di sebagian seperti tekan deals hidupnya. Orang Eropa pada itu apa kami melakukan ini? Kemudian ada dimensi militer. And then finally there's the military dimension. Europeans are beginning to question their governments because they're unsure. Orang-orang Eropa mulai mempertanyakan pemerintah mereka karena mereka tidak yakin soal ancaman Rusia ini. Dan memang seharusnya mereka tidak yakin, karena seperti kita tahu, ancaman itu tidak nyata. Tetapi saya kira kemungkinan bahwa Anda bisa berakhir dalam konfrontasi nuklir dengan Tiongkok, Pakistan, dan Rusia. Belum lagi konfrontasi yang juga melibatkan Turki dan Iran. Hal-hal seperti ini tampaknya tidak benar-benar masuk ke dalam pembahasan di Gedung Putih. Dan saya rasa itu karena saat ini semua yang dilakukan di Gedung Putih, semua yang dilakukan di Capitol Hill, dilihat melalui lensa lobi Israel dan perjuangan demi supremasi Yahudi di Timur Tengah, juga di Amerika Serikat dan Barat. In the Middle East, as well as in the United States and the West.
Ya, tidak. Itu ya, jelas itulah kesan yang juga Anda dapat dari pertemuan Trump dan Netanyahu. Karena semuanya seolah dibingkai, setidaknya sebagian, berdasarkan bagaimana hal itu menguntungkan Israel. Pertama, Netanyahu kabarnya menunjukkan sebuah peta kepada Trump, sambil mengeluhkan bahwa Turki menguasai wilayah di Suriah 50 kali lebih luas daripada Israel. Dan ya, pada dasarnya itu dianggap tidak adil. Mereka menginginkan bagian rampasan perang yang paling besar. Lalu, terkait kesepakatan nuklir antara Amerika Serikat dan Arab Saudi, Trump kabarnya meyakinkan Netanyahu bahwa hal itu akan bergantung pada Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan Israel. Tetapi sekali lagi, ini juga akan menambah tekanan proliferasi terhadap Iran. Jadi, tampaknya banyak keputusan buruk dibuat demi melayani Israel. Namun, seberapa stabil situasi bagi Israel sekarang? Karena banyak dari semua ini terkesan seperti tindakan putus asa. Ya, tentu saja. Namun ini agak menarik karena sangat mengingatkan pada pertemuan pada Januari 1941 antara Molotov dan Hitler di Berlin. Molotov meminta pertemuan itu dan datang membawa tuntutan Stalin, bukan rekomendasi atau permintaan Stalin, melainkan tuntutan Stalin. Stalin menuntut kendali atas Bosporus, kendali atas Dardanella. Stalin menuntut kendali atas wilayah-wilayah di Rumania dan Bulgaria yang berbatasan dengan Dardanella. Stalin menuntut kendali atas Finlandia. Dan Hitler hanya duduk di sana berkata, Tuhan Neveli, mereka semaal seluruh dunia. Betul itu sih memasukkan. Tiada boleh ristas de staff membraceben, coba beri bahwa biarkan Stalin outvote yang tinggal kuem. Let Stalin do what he likes. If he does that, he'll be at war with the British. Jika dia melakukan itu, dia akan berperang dengan Kekaisaran Inggris dan semua pihak lainnya, karena mereka tidak bisa menerima hal-hal seperti ini, dan itu akan menguntungkan kita. Tetapi Hitler yang bodoh berkata, tidak, kita harus membela peradaban Barat melawan Soviet. Bayangkan saja, selebihnya adalah sejarah. Terjadilah perang. Masalah yang saya lihat dari pertemuan yang baru saja Anda gambarkan adalah Zelensky dan Netanyahu sangat erat terikat. Keduanya didukung oleh kelompok-kelompok orang yang sama. Mari kita terus terang. Kelompok-kelompok orang yang pada dasarnya ingin mengosongkan populasi Arab Muslim dan Arab Kristen di Timur Tengah, lalu menggantinya dengan orang Yahudi, adalah kelompok yang sama yang ingin melakukan sesuatu yang serupa terhadap Rusia. Jadi, mereka mendukung kekacauan di Ukraina. So they are backing the Ukraine mess. And the bad news is that Dan kabar buruknya, tampaknya kita tidak mau mengakui itu. Kita juga tidak bersedia melawannya, karena kekuatan-kekuatan yang sama itu menguasai semua orang. Secara harfiah. Maksud saya, bagaimana Anda bisa berpaling kepada orang-orang yang telah memberi Anda ratusan juta dolar, yang telah memperkaya Anda, yang membantu Anda memenangkan pemilu, yang mempertahankan Anda tetap berkuasa, tetap menjabat, meskipun banyak kebijakan mereka benar-benar menjijikkan, baik di dalam negeri maupun dalam kebijakan luar negeri. Saya tidak tahu, tapi saya khawatir pertemuan ini akan menyebabkan perang semakin meluas. Sama seperti pertemuan pada Januari 41 yang berujung pada bencana. Saya rasa pertemuan-pertemuan di Washington ini tidak menyelesaikan masalah apapun. Pertemuan itu tidak menjauhkan kita dari jalan menuju bencana, justru membuat kita tetap berada di jalur itu. Dan yang perlu kita lakukan hanyalah melihat sektor energi global dan ekonomi global. Kita tahu semua itu sedang terjun ke jurang. Orang-orang di Amerika Serikat, dan saya rasa juga di Eropa, belum menyadari bahwa kita bahkan belum mulai merasakan dampak dari terganggunya sektor energi. Keadaannya akan jauh lebih buruk. Saya melihat situasi di Jerman. VW pada dasarnya sedang melakukan harakiri. VW sedang berada di jalur bunuh diri. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah Jerman bisa bertahan. Ini situasi yang buruk. Dan alih-alih membawa kita keluar dari situasi ini, yang seharusnya dilakukan Washington di bawah Trump, kita justru berjalan langsung menuju ke sana. Jadi masalahnya bukan semata-mata Trump membuat keputusan tertentu. Kegagalannya untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga memperpanjang kebijakan-kebijakan ini akan membawa bencana bagi kita, bagi Eropa, dan bagi Timur Tengah.
and to Europe and to the Middle East. Well, on that topic though, the energy crisis. Nah, soal krisis energi, ini lagi-lagi sesuatu yang Trump angkat dalam pertemuannya dengan Netanyahu. Namun, ia juga menyebut kekhawatiran soal energi dan ekonomi global sebagai alasan mengapa ia menandatangani MOU, yang kemudian ia tinggalkan, ya, praktis segera setelah ia menandatanganinya. Tapi sekarang, tentu saja, persoalan Hormuz belum terselesaikan. Tampaknya juga tidak akan terselesaikan. Kita bisa tambahkan Laut Merah ke dalam situasi ini agar makin rumit. Kita melihat fasilitas energi Saudi diserang. Dan ya, masih banyak krisis lain yang bisa ditambahkan ke situasi ini. Tetapi harga energi tampaknya tidak mencerminkan realitas genting yang Anda bicarakan. Sekali lagi, saya tidak membantah apa yang Anda katakan. Saya hanya berusaha memahami bagaimana kita harus memaknai harga energi. Karena sebenarnya ini tidak terlalu masuk akal. Kita bisa menyaksikan di televisi, ladang-ladang energi di Arab Saudi terbakar, sementara pada saat yang sama, harga minyak justru turun. Saya ingin tahu, bagaimana memahami ini? Well, there's a yawning gap between reality. Ada jurang yang sangat lebar antara kenyataan dan fantasi di Wall Street. Wall Street sudah terbiasa dengan manipulasi. Ingat, bagi Wall Street, semuanya dijadikan instrumen keuangan. Orang-orang di Wall Street tidak pernah berada di rig pengeboran. Orang-orang di Wall Street juga tidak pernah mengunjungi kilang minyak. Kalau Anda bertanya, berapa banyak kilang minyak yang kita punya sekarang? Berapa banyak yang kita punya 30 tahun lalu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat ada masalah. Dan Gedung Putih, berkat kepemimpinan Trump dan lingkaran dalam penasihatnya, sangat efektif dalam memanipulasi harga minyak. Namun kita tahu bahwa bayar kapal saat ini sekitar $140 per barrel. Is about $140 a barrel. But that's not the paper price. Tapi itu bukan harga di atas kertas. Semua ini akan berubah. Dengan kata lain, apa yang Anda lihat sekarang, apa istilah yang tepat? Anda tahu di militer kita bicara soal latensi dalam komunikasi. Artinya, karena struktur komunikasi Anda, perintah, informasi, atau intelijen memerlukan waktu untuk sampai ke suatu lokasi. Tidak terjadi seketika. Nah, itulah yang sedang Anda hadapi sekarang di pasar minyak. Jadi kalau Anda mendengarkan Jeff Curry, atau seseorang seperti Pilkington, dan yang lainnya yang punya pengalaman bertahun-tahun di industri minyak, semuanya mengatakan hal yang sama. Ya, Anda benar. Realitasnya belum menyusul, tapi akan menyusul. Dan ketika kali ini itu menyusul, hasilnya akan mengerikan. Beberapa minggu lalu kita bilang kalau Presiden Trump menarik diri dari ini atau mengakhirinya, masih ada peluang kita keluar dari situasi ini dengan kerusakan yang minimal. Dalam 2 atau 3 tahun kita bisa kembali normal. Tapi arah kita sekarang, ini akan berlangsung 1 dekade atau lebih. Dan semuanya akan berubah. Maksud saya, ketika Anda mendengarkan orang Iran dan pihak-pihak lain di Timur Tengah yang pada dasarnya menentang kita dan Israel, mereka semua menceritakan hal yang sama. Sykes-Picot-Stumpy. Itulah struktur masa lalu bahwa Perang Pertama akan lenyap. Kita akan hidup di Timur Tengah yang baru, dan itu tidak akan didominasi. Itu bukan proyek Israel Raya. Itu bukan Amerika Serikat. Ini akan bersifat pribumi. Dan 2 kekuatan besar yang akan membentuk serta menentukan hal-hal ini bukan Amerika Serikat dan Israel. Yang utama adalah Iran dan Turki, karena mereka tinggal di sana. Namun juga Tiongkok dan Rusia, terutama Tiongkok, karena mereka satu-satunya negara di dunia yang bisa membantu membangun kembali apapun. Kita bangkrut. Kita berada di ambang kehancuran finansial total. Ini seperti banyak hal lainnya. Anda tahu, Anda dan saya berdiri di perlintasan kereta api, lalu melihat ke arah sana dan berkata, lihat keretanya datang, lokomotifnya datang. Lalu semua orang berkata, oh ya, Anda sudah mengatakan itu selama 6 jam terakhir, keretanya belum juga sampai. Ya, tapi sekarang kita bisa melihatnya. Itu sudah terlihat, keretanya sedang datang. Ya benar. Baik-baik, ya bangunkan saya ketika itu terjadi.
Tapi itu akan terjadi, Glenn. Jadi nanti di masa depan Anda bisa memutar ulang ini. Dan orang-orang yang bilang saya gila, McGregor gila, semua pakar lain ini gila, semua analis militer lain ini gila. Putar ulang itu, dan semua orang akan terguncang. Lalu kenapa kita tidak melakukan sesuatu? Itu yang akan jadi pertanyaannya. Nah, orang yang harus melakukan sesuatu itu namanya Donald Trump. Dan ini bukan soal apa yang dia lakukan. Ini soal apa yang gagal dia lakukan. Dia hanya memutuskan untuk tidak mengambil keputusan. Dan itulah sebabnya Anda melihat sikap maju mundur ini setiap 2 hari sekali. Saya akan menghancurkan mereka. Saya akan menghantam setiap jembatan. Oke, apa bedanya? Apa yang akan Anda lakukan? Menghancurkan setiap rumah sakit. Apa rencana Anda? Sasaran apa yang akan begitu penting? Oh, kita akan merebut Pulau Karg. Oh, itu akan bagus. Hebat, ya. Apa yang akan dilakukan semua tentara di Pulau Karg saat mereka terus-menerus dibombardir oleh Iran? Ini akan menjadi tindakan bunuh diri dan kematian yang pasti. Oke, kalau begitu kita akan menghancurkan Pulau Karg. Oke, lalu apa? Anda tahu, tidak ada gunanya. Seluruh hal ini tidak masuk akal. Dan hal yang cerdas untuk dilakukan adalah menghentikannya. Tidak akan ada penyerahan diri secara terbuka dari pihak kita ataupun dari Iran. Dia hanya harus melepaskan diri. Dan dia akan melakukannya. Dia akan melepaskan diri, tapi tidak sampai saat-saat terakhir, dan tidak sampai semuanya terlambat. Dan hanya ketika ekonomi di dalam negeri sudah buruk dan benar-benar berdampak sangat besar pada semua orang di Washington, itu akan terjadi. Itu benar-benar pasti akan terjadi. Jadi, saya tidak tahu harus bilang apa kepada Anda. Hanya saja Presiden Trump tidak sepenuhnya keterbatasan kekuatan udara dan laut Amerika. Dia tidak pernah memahami bahwa kekuatan militer kami selalu dirancang untuk kampanye yang relatif singkat melawan lawan seperti Afghanistan, Irak, Suriah, Afrika, pihak-pihak yang tidak memiliki pertahanan udara dan rudal. Apalagi kemampuan serangan operasional dalam bentuk rudal balistik. Selain itu, kami harus beroperasi dengan sistem dukungan logistik yang sangat panjang, dan itu sangat rapuh. Dan itulah salah satu alasan mengapa sekarang kami berada dalam jeda. Jadi ini bukan masalah baru. Bertentangan dengan anggapan umum, kami sudah menghadapi hal ini sejak pemerintahan Bush pada tahun 2001. Tapi itulah posisi kami sekarang. Dan Trump tidak pernah memahaminya. Dan sekarang, saya perkirakan, dia akan membayar harga politik yang sangat mahal untuk itu. Namun, terkait analogi Anda tentang kereta yang mendekat, ada bencana lain yang bisa diperkirakan, yang tampaknya tidak ingin diakui siapapun, yaitu kemenangan Rusia yang sudah depan mata. Maksud saya melihat bahwa terlepas dari semua bukti, media dan elit politik kita masih berpegang pada narasi bahwa keadaan mulai berbalik menguntungkan Ukraina dan NATO. Tetapi sekarang, kita melihat wilayah-wilayah penting mulai runtuh. Kita melihat pidato Putin yang tampaknya sangat percaya diri. Kita mendengar dari Moskow bahwa mereka cukup marah dan siap bertindak tanpa menahan diri lagi. Mereka tidak lagi percaya pada diplomasi, yang berarti mereka justru akan mengejar kemenangan yang sangat brutal. Dan saya rasa, dalam konteks ini, kita sekarang melihat Jenderal Surovikin, yang juga dikenal sebagai Jenderal Armageddon, kembali dimunculkan. Saya ingin tahu bagaimana menafsirkan hal ini. Nah, dalam beberapa hari terakhir, kita mendapat pidato Putin di hadapan audiens yang sangat besar di dalam Kremlin, dan presentasi lain bersama para veteran, terutama Angkatan Laut, para perwira Angkatan Laut, sejauh yang saya pahami dari seragam mereka. Keduanya penting karena Presiden Putin memberi isyarat bahwa Anda tahu keadaan akan segera berubah. Ia menunjukkan bahwa sampai saat ini kita bergerak sangat metodis dan hati-hati dengan pertimbangan matang karena berbagai alasan. Jelas, barangkali ia adalah orang dalam sejarah Rusia yang paling peduli pada nyawa rakyat Rusia dibanding siapapun yang bisa saya pikirkan selama 1000 tahun terakhir. Itu merupakan kredit baginya. Namun ia menekankan bahwa ia berkata, saya harus sangat berhati-hati karena ekonomi. Saya ingin mempertahankan struktur ekonomi, taraf hidup,
kemakmuran kita. Dan kami harus menerima kenyataan bahwa untuk membangun hingga mencapai titik kita sekarang, dengan jenis kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, itu akan memakan waktu. Dia berkata, kita telah mencapai semua tujuan itu. Kita berjalan sangat baik. Terus terang, semua sanksi yang disukai orang-orang di Washington karena mereka merasa mulia dan bermoral saat melakukannya, itu tidak relevan dan hampir tidak berdampak pada siapapun. Semua orang sudah belajar cara mengakali sanksi-sanksi ini dan melanjutkan hidup, terutama Rusia. Dan dia berkata, saya sudah berbicara dengan para veteran, dan mereka mengatakan, kita harus lebih berani. Dengan kata lain, mari kita selesaikan ini. Mari kita hancurkan musuh ini dan tuntaskan. Let's crush this enemy and be done with it. Then the next day he spoke, or I guess it may have been later on that Lalu keesokan harinya dia berbicara, atau mungkin masih di hari yang sama, dia berbicara dengan para veteran ini. Dia melangkah lebih jauh dan berkata, Anda tahu, mungkin bukan minggu ini atau besok, tetapi dalam waktu dekat, wilayah-wilayah di Ukraina Barat ini kemungkinan akan kembali menjadi Polandia, Hongaria, Rumania, atau Slovakia. Banyak orang menjadi sangat marah soal itu. Orang-orang Polandia berkata, oh, tidak, kami tidak mau ada kaitannya dengan itu. Tetapi sebenarnya, sekali lagi dia kembali pada sesuatu yang kita di Amerika Serikat abaikan dengan risiko kita sendiri, yaitu sejarah, budaya, bahasa, dan identitas masyarakat. Saya ingat selama kampanye udara di Kosovo, muncul pertanyaan mengapa orang Serbia dan Kroasia sama-sama begitu menentang pembangunan kembali sebuah masjid di Banja Luka. Lalu saya bertanya kepada salah satu perwira staf umum Jerman yang kebetulan sekarang menjadi mayor jenderal, mungkin sekarang sudah pensiun. Dia orang yang sangat cakap. Saya bilang, tolong bantu saya. Saya tidak punya waktu untuk meneliti ini sendiri. Cari tahu apa masalahnya. Dan dia melakukannya. Dia kembali, menulis laporan yang sangat singkat, hanya beberapa halaman, lalu menyerahkannya kepada saya keesokan harinya. Dan ternyata memang benar, Masjid Banja Luka dibangun dengan uang dikumpulkan penduduk Slavonia Timur untuk membeli kembali kepala seorang bangsawan Austria yang pernah memimpin pertahanan Slavonia Timur melawan Turki. Ini terjadi pada awal tahun 1600-an. Dan bagian yang menyedihkan adalah orang ini telah memimpin wilayah itu selama bertahun-tahun. Semua orang di Slavonia Timur menyayanginya karena dia melindungi mereka dari Ottoman. Namun, sayangnya, dia tewas dalam pertempuran. Lalu orang-orang Turki memenggal kepalanya dan membawanya pulang, karena memang itu yang mereka suka lakukan, lalu mengirimkannya kepada Sultan. Mereka kemudian berkata, kalau kalian ingin menguburkan orang ini, ya dengan tubuhnya yang lengkap, kalian harus membeli kepalanya. Jadi mereka mengumpulkan beberapa pon emas dan membelinya. Emas itu digunakan untuk membiayai pembangunan masjid di Banja Luka. Dan jawaban yang saya terima dari orang-orang di atas saya, yaitu orang-orang Amerika di markas besar tertinggi kekuatan sekutu Eropa adalah, ya ini konyol. Itu terjadi 300 atau 400 tahun lalu. Siapa yang peduli soal itu? Itu tidak berarti apa-apa. Saya bilang di Balkan itu baru kemarin. Kita tidak memahami orang Eropa. Jadi ketika Presiden Putin menyampaikan komentarnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Sebagian besar wilayah yang kita sebut Ukraina dulu merupakan bagian dari Polandia, Lituania. Bahkan sebelumnya kita membicarakan Minsk. Saya belum pernah ke Minsk, tetapi dulu ada sebuah tiang besar berdiri di Minsk dan tertulis dalam 3 bahasa, di sini Lituania dimulai. Sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi saya jamin kalau Anda pergi ke Lituania, orang-orang Lituania sangat menyadari hal itu dan Polandia mendominasi Ukraina. Itulah yang kita sebut Ukraina. Dan ketika dia mengatakan bahwa Ukraina bukanlah sebuah negara bangsa, dia tidak salah. Ukraina lebih merupakan suatu wilayah, dan biasanya terpecah atau terbagi antara tepi timur dan tepi barat, atau yang dulu disebut Kosak tepi kanan dan tepi kiri. Ini bagian dunia yang sangat rumit. Tapi maksudnya adalah, Anda tahu, orang-orang yang sekarang tinggal di wilayah itu, di banyak daerah ini, bukan orang Ukraina. Dan saya tahu,
Decision orator Euro Stor Zeri sa endeavor sa ngedekeng hard sar temperament dari lokong Ukraini. Gungier is like you bankong Polandias that's crying over from him. Ukrainians. I'm sure some Poles feel the same way. I'm not advocating the systematic. Saya tidak menganjurkan pembongkaran Ukraina secara sistematis. Meskipun saya pikir pada suatu titik itu mungkin akan terjadi, karena hal itu pernah terjadi sebelumnya. Dan yang tidak kami pahami di Amerika Serikat adalah, begitulah cara Anda menciptakan perdamaian. Begitulah cara Anda menciptakan solusi. Anda membuat keputusan-keputusan ini. Kami membuat serangkaian keputusan buruk pada akhir Perang Dunia Kedua. Kami menyerahkan terlalu banyak kepada Stalin, dan dia menciptakan monster. Dan omong-omong, Putin pada dasarnya mengatakan hal itu. Dia menciptakan konstruksi yang disebut Ukraina ini. Mengapa? Karena itu palsu. Itu tidak nyata. Itu tidak akurat secara historis. Dan seorang teman saya yang baru-baru ini kembali dari Eropa, baru saja memberitahu saya bahwa saya rasa ada sebuah demonstrasi yang diadakan di suatu tempat oleh orang-orang Ukraina. Somewhere by Ukrainians, they ran into one of the towns. Mereka masuk ke salah satu kota. Saya rasa mungkin Konstantinovka. Saya tidak bisa bahasa itu, jadi mungkin pengucapan saya salah. Lalu mereka memasang beberapa bendera Ukraina dan berfoto supaya bisa mengirimkannya ke media dan mengatakan kota itu sebenarnya tidak berada di tangan Rusia. Kemudian Rusia datang. Mereka semua berhenti dan menyerah. Orang-orang Rusia bertanya, "Kalian sedang apa?" Dia menjawab, "Kami diperintahkan untuk datang ke sini dan melakukan ini. Jadi kami melakukannya." Orang Rusia itu berkata, "Jadi kalian mau apa?" Sebenarnya ingin kami inginkan adalah youth. Jadi mereka menyerah kepada Rusia. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang Rusia memperlakukan mereka dengan sangat baik. Dan mereka semua berkata, "Dengar, kami semua muak dengan perang ini. Ini harus berakhir. Kita harus berhenti saling membunuh." Saya rasa sentimen itu sangat kuat, tetapi tidak sampai ke Gedung Putih, tidak sampai ke Paris, tidak sampai ke Berlin, tidak sampai ke London. Seharusnya sampai, tetapi tidak. Dan media turut bersekongkol dengan pemerintah. Pemerintah berada di tangan para globalis ini. Mereka adalah orang-orang yang sama yang mendorong perang di kedua tempat itu. Dan mereka juga maripus balik apa yang kita sini porfeng ekonomi terhadap China. Jadi, itu tidak punya jawaban yang nolai. Tapi secara semua mereka turut consent. Because we're broke. Yeah, I always thought that a peace would. Ya, saya selalu berpikir bahwa perdamaian harus, karena pada dasarnya pihak Eropa telah memboikot diplomasi. Jadi saya selalu berpikir bahwa perdamaian di Ukraina harus dibangun antara Moskwa dan Amerika Serikat. Tapi memang, tidak ada kerugian bagi negara-negara NATO. Jadi tidak ada banyak motivasi untuk mengakhiri ini. Maksud saya, kalau Ukraina membunuh 1 warga Rusia, Rusia membunuh 5 warga Ukraina, NATO tidak mengalami kerugian sama sekali. Jadi, when every spy forth into foreign. It's not that pressure to put an end to this. I'm just thinking if the. Saya hanya berpikir tapi pada saat yang sama, di Kiev, di bawah Zelensky, juga tidak ada kemauan untuk mencari semacam kesepakatan. Saya tahu ketika Rusia masuk pada tahun 2022, dalam beberapa hari pertama, Zelensky setuju untuk bertemu dengan pihak Rusia guna membahas netralitas. Dia mengatakan bahwa mungkin kita juga memerlukan kesepakatan yang mengakui kepentingan keamanan Rusia. Hal-hal yang hari ini tak terpikirkan untuk dibahas. Tapi hari ini, sirsa Zelensky tebak temat emanis hal itu. Sementara pada yang tersisa 2 pemberangan militer, hanya untuk penyidikan. Stinial. I don't know. I still think it's. Saya masih, kalau ada yang mengatakan kepada saya 20 tahun lalu bahwa orang Ukraina dan Rusia akan saling membunuh hingga ratusan ribu orang, itu akan sangat sulit dipercaya. Tapi kalau kita mundur sejenak, Anda tadi mengatakan bahwa Sykes-Picot sudah berakhir, akan ada Timur Tengah yang baru. Namun, bagaimana Anda melihatnya dalam kaitannya dengan Eropa? Karena bagaimana? Ketika ini berakhir, kita sekarang melihat Rusia memang belum berakhir, tetapi kita akan melihat Rusia dan Tiongkok memainkan peran yang sangat berbeda. Orang Eropa dan Amerika kemungkinan akan sedikit lebih terfragmentasi. Setidaknya,
Barat secara politik tidak akan terlihat seperti dulu. Pada dasarnya, bagaimana Anda melihat dunia dibentuk oleh perang-perang ini? How do you see essentially the world being shaped by these wars? I think we and Europeans are going to have Saya rasa kita dan negara-negara Eropa harus menoleh ke dalam dan memusatkan perhatian pada semua masalah mengerikan yang kita ciptakan sendiri di dalam masyarakat kita. Dan saya tahu, sangat sedikit orang yang melihat persoalan dari sudut pandang itu. Tidak ada yang suka mengatakan bahwa kita adalah pencipta kehancuran kita sendiri. Tetapi kita semua harus melihat kembali kebijakan-kebijakan selama 30 sampai 40 tahun terakhir. Negor nimbover jumur daim serb tabrant ilav day countantin. Erang touring ang yawaritong kisdak touring being ni bluff dapas. Din an breaker. Orang ang Eropa day bentrap napot. that the Europeans were never asked about. They were never consulted. There was no plebiscite. Mereka tidak pernah diminta pendapat. Tidak ada plebiscit. Sekarang mereka terjebak dan keadaan makin buruk dari hari ke hari. Kini ada demonstrasi di Spanyol terkait keputusan baru-baru ini untuk menerima lebih banyak orang yang tidak diinginkan rakyat Spanyol di negara mereka. Saya pikir ini harus ditangani. Dan kami punya masalah serupa di Amerika Serikat. Jutaan orang mengalir masuk ke negara kami di bawah Biden dan beberapa pendahulunya. Tetapi, jual setiari begawd, slas, brof the anti-berdeti. There was a new muskim in Nepal. Toen er sin ambrist of ex-existential bagahni, then you fall. You without and car forward. You know, what do we want? I mean, somebody talked to me. Maksud saya, seseorang berbicara kepada saya beberapa waktu lalu. Dia berkata, Doug, masalahnya selama bertahun-tahun kita mencoba membuat rakyat Amerika memusatkan perhatian pada semua perang yang tidak perlu ini dan intervensi di luar negeri dengan mengaitkan apapun yang kita lakukan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Dia berkata, Anda dan saya tahu itu semua omong kosong. Saya bilang, tentu saja. Dia berkata, rakyat Amerika mulai menyadarinya. Sekarang, mereka tahu bahwa pada dasarnya mereka telah ditipu, dibohongi. Saya pikir orang-orang Eropa akan sampai pada kesimpulan yang sama. Dan saya rasa Anda akan melihat sesuatu di Barat dalam skala revolusi tahun 1848. Nah, revolusi-revolusi itu tidak mencapai tujuannya karena pada waktu itu pemerintah-pemerintahnya kuat dan mereka tidak harus membuat banyak kompromi. Dan mereka bisa menggunakan angkatan bersenjata dan polisi untuk melawan rakyat. Kali ini akan lebih sulit. Pemerintah-pemerintah itu tidak kuat. Dan saya rasa itu juga alasan lain mengapa perang-perang di luar negeri begitu banyak mendapat perhatian. Jika mereka bisa menciptakan persepsi tentang konflik dan krisis, itu membuat mereka tetap berkuasa, memperpanjang kekuasaan mereka. Berapa lama Anda bisa hidup di negara seperti Jerman, yang telah menjadi pemimpin dunia dalam bidang sains dan industri, dan yang menurut penilaian saya membangun masyarakat yang sangat sukses dan luar biasa setelah Perang Dunia Kedua. Anda tidak bisa berharap semua itu dihancurkan dan tidak ada seorang pun melakukan apapun. Tapi ada aspek lain dan tadi Anda sedikit menyinggungnya. Sesuatu yang diberikan begitu saja tidak punya nilai. Kalau Anda tidak mengusahakannya sendiri, Anda tidak akan menghargainya. Orang-orang yang membangun kembali Eropa setelah Perang Dunia Kedua di Jerman, mereka memahami apa yang sedang mereka lakukan. Mereka menghargai betapa pentingnya tugas yang ada di hadapan mereka. Mereka mengabdi kepada negara mereka lalu membangunnya kembali. Mereka telah meninggal. Dalam jumlah yang sangat besar mereka sudah tidak ada. Orang-orang yang ada di sana sekarang dalam banyak hal adalah para penerima manfaat dari apa yang telah dilakukan dulu. Namun mereka juga menjadi korban dari kebijakan-kebijakan bodoh, kebijakan-kebijakan yang merusak. Sebagian mereka pilih sendiri dan sebagian lagi tidak. Sekarang mereka harus menghadapi kenyataan. Tapi mereka tidak membangunnya. Mereka hanya hidup di dalamnya. Sekarang mereka tahu betapa pentingnya itu, dan bahwa mereka kini harus berjuang untuknya jika ingin tetap bertahan. Dan menurut saya itu benar di seluruh Skandinavia. Saya pikir itu benar di mana-mana. Anda tahu, itu juga benar di Amerika Serikat.
Generasi saya tidak membangun apapun. Kami hanya mengonsumsi. Nah, konsumsi itu akan segera berakhir. Jadi pembangunan harus dimulai. Kita harus membangun sesuatu yang baru. Karena apa yang kita bangun di masa lalu sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Mungkin itu juga benar di Eropa. Itu sebabnya saya pikir perang-perang dan konflik-konflik ini akan berakhir. Lebih karena alasan keuangan dan ekonomi daripada hal lainnya. Dan saya tidak merendahkan atau menjelek-jelekkan pencapaian Iran, demi Tuhan, yang telah berhasil melawan sebuah kekuatan militer yang sangat besar. Saya juga tidak menjelek-jelekkan pencapaian militer Rusia. Saya hanya mengatakan bahwa di dalam Barat, Amerika Serikat dan Barat, saya rasa ini juga akan terjadi sampai tingkat tertentu di Jepang. Dan Korea baru saja menutup pasar sahamnya kemarin. Itu baru awal dari keadaan-keadaan darurat yang akan kita hadapi di masa depan. Anda akan melihat penarikan dana besar-besaran dari bank. Anda akan melihat semua hal yang pernah kita lihat di masa lalu dan yang lebih buruk. Tetapi hal-hal yang harus kita tangani di dalam negeri ini tiba-tiba akan membuat semua yang terjadi di luar perbatasan kita menjadi tidak relevan. Ya, itu poin yang bagus. Konflik-konflik eksternal memang mengalihkan perhatian kita saat ini. Tapi sekali lagi, itu cocok dengan yang Anda katakan sebelumnya tentang keruntuhan kereta ini. Karena krisis ekonomi sebenarnya sudah tidak bisa dihindari lagi. Dan saya rasa siapapun yang melihat ekonomi dengan serius, tingkat utang, masalah energi di berbagai sektor, akan menyadari bahwa ini tidak berkelanjutan. Ini akan sampai pada titik, Anda tahu, akan ambruk. Tapi Steph, seperti yang katakan, orang tampaknya tidak mau mendengarnya sampai krisisnya benar-benar terjadi. Namun, apakah Anda melihat ada garis waktunya? Atau indikator apa yang Anda perhatikan untuk menentukan kapan krisis ini akan melanda? Nah, beberapa hari lalu saya ikut dalam sebuah diskusi dengan sejumlah orang yang sangat berani membahas AI. Mereka bicara, ini orang-orang yang terlibat dalam teknologinya, bukan orang yang menjual saham. Mereka bicara tentang gelembung yang sebentar lagi akan pecah. Mereka menekankan bahwa tampaknya tidak ada yang memahami bahwa AI mengonsumsi energi dalam jumlah sangat besar. Energinya dari mana? Dan kalau Anda ingin membangun, Anda harus punya kredit. Anda harus bisa meminjam. Nah, kredit murah dan energi murah itu tidak bisa dipisahkan. Dan saya berpendapat, dua hal itulah yang menjadi fondasi ekspansi ekonomi kita di benua Amerika Utara selama lebih dari 100 tahun. Jadi kemana kita melangkah ketika kita tidak memilikinya? Ketika energi tidak murah dan kredit tidak murah, semuanya berhenti. Kita harus memulai dari awal. Jadi, saya rasa itu akan terjadi. Soal waktunya, saya pikir kita akan tahu pada Natal. Musim gugur ini, kita akan melihat banyak hal ini mulai terwujud. Dan sejak saat itu, semuanya hanya akan memburuk untuk sementara waktu. Orang-orang akan memilih Perdana Menteri baru, Presiden baru, pemerintahan baru. Namun mereka tidak akan kemana-mana, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan tiba-tiba akan muncul tuntutan akan kompetensi. Nah, saya tidak tahu bagaimana kalian memilih di Norwegia, atau apa yang dicari orang-orang. Tetapi di Amerika Serikat ini adalah kontes popularitas. Mengapa Anda memilih Bill Clinton? Oh, saya rasa dia orang yang sangat baik. Dia mengerti. Lalu mengapa Anda memilih Donald Trump? Ya, dia mengatakan hal yang saya setujui. Dia hanya mengatakannya terang-terangan. Mengapa Anda memilih Obama? Ja, Inchum Sakainen batter Fornit Strike, and embrace with the first rose. Maksud saya bisa terus membahas ini ya. Saya pernah duduk bersama orang-orang yang bertemu Hitler, dan saya bertanya, Anda tahu apa yang menonjol dari orang itu? Dan semua orang mengatakan hal yang sama. Oh, dia orang yang enak diajak bicara. Oke, bagus. Tapi pada titik tertentu, kompetensi itu sangat penting kan? Anda harus punya orang-orang yang benar-benar tahu apa yang mereka lakukan. Dan Anda harus punya orang-orang yang akan menegakkan hukum. Karena salah satu hal yang makin longgar di seluruh dunia barat adalah hukum. Kita membiarkan orang lolos dari segala macam hal yang
100 tahun lalu nenek moyang kita akan menghukum gantung mereka that karenanya. our ancestors 100 years ago would have hanged them for. You know? So, Jadi perjalanan kita masih panjang. Kita akan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Tapi pada musim gugur nanti, posisi kita akan terlihat cukup jelas. Dan tidak ada solusi mudah. Anda tidak bisa memanipulasi keadaan untuk keluar dari ini. Begini, minyak di cadangan minyak strategis itu semakin menipis. Ada orang-orang yang sangat marah kepada Trump. Mereka khawatir cadangan itu akan terkuras sampai titik ketika kita tidak bisa lagi menggunakannya. Tall of timber, growing brace school. Soai tidak nemdran dan informasi akses ke informasi itu. Sebenarnya hal-hal seperti ini. But I hear these things all the time. We start talking about microcircuitry. Kita mulai membicarakan mikroelektronika dan kebutuhan akan chip mikro yang sangat kita perlukan. Bukan hanya untuk militer, tetapi untuk menjalankan seluruh perekonomian kita. Lalu lihat jaringan listrik yang sudah bertahun-tahun kita abaikan. Kita bisa terus membahasnya. Semua hal ini tiba-tiba akan menjadi sangat-sangat penting. Dan seperti yang saya katakan, setelah itu tidak ada yang akan peduli dengan apa yang terjadi di luar negeri. Orang-orang yang membicarakan hal itu akan dijauhi. Dan banyak orang yang telah membawa kita ke titik ini, yang bertanggung jawab atas bencana finansial, yang bertanggung jawab atas perang-perang tak berguna yang telah menguras kas negara kita, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. They're going to be held accountable. I was going to say, let's hope so. I think a key problem. Saya tadinya mau bilang, semoga begitu. Menurut saya, masalah utama di Eropa adalah betapa pasifnya masyarakat. Maksud saya, terutama di tempat-tempat seperti Jerman, ketika keruntuhan sudah mulai terjadi, dan Anda hanya melihat Merz tampil di televisi berkata, oh ya, ini normal yang baru, dan tampaknya ada semacam penerimaan terhadap itu. Memang, oposisi jelas sedang mengambil alih. Tetapi tetap saja, sejujurnya saya agak terkejut orang-orang belum turun ke jalan. Ya, bagaimanapun, memerisim back waktu dan wawasan nagag. Dan thought, nafas in the four warming streak. Yeah, let's hope for better days. Tahu Glenn, Naidus Berdi. Much.